Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menerangkan mengenai mengelola sumber daya manusia secara global. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Anggir Mahanani, NPM 1901010104. Febrian Nur Hidayat, NPM 1901010110. Desi Nurmala Putri, NPM 1901010130. Erlanda Nova Wibowo, NPM 1901010137. Melinda Puspadewi, NPM 1901010140. Dan Maulita Restu Ningrum, NPM 1901010174. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mengelola sumber daya manusia secara global. Mengelola sumber daya manusia secara global merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam dimensi yang lebih luas agar mampu memperoleh keunggulan bersaing dalam pasar global. Peran sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mengadopsi segala bentuk perubahan yang terjadi. Organisasi berperan penting dan dapat mempengaruhi daya inovasi dan kemampuan organisasi dalam menyerap pengetahuan. Organisasi dapat melakukan inovasi dengan lebih baik disebabkan organisasi tersebut memiliki divisi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang canggih. Perusahaan yang bersaing dalam pasar global tentunya memerlukan orang-orang yang memiliki kualitas terbaik agar sukses dalam persaingan. Hal ini mengharuskan manajer sadar betul akan berbagai faktor yang secara signifikan mempengaruhi manajemen sumber daya manusia di lingkungan global, seperti budaya, modal manusia, sistem politik dan hukum, dan sistem ekonomi. Manajer juga harus memahami bagaimana faktor-faktor ini berperan dalam berbagai level partisipasi global. Selain itu, manajer juga harus ahli dalam mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang memaksimalkan efektivitas semua sumber daya manusia, terutama menyangkut manajer ekspatriat. Manajer tidak boleh mengestimasi berlebih tentang pentingnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia secara efektif untuk mencapai keunggulan bersaing dalam pasar global kini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia di pasar global. Yang pertama ada sistem ekonomi. Di beberapa negara lebih terpacu dengan ide perusahaan bebas daripada negara lainnya. Misalnya saja Perancis. Walaupun negara yang masyarakatnya kapitalis, mereka menetapkan larangan ketat atas hak pengusaha untuk memberhentikan karyawan dan membatasi jumlah jam kerja yang dapat digunakan karyawan untuk bekerja setiap minggu. Selain itu, di negara maju yang tingkat kesejahteraannya tinggi, biaya buruh cenderung relatif lebih tinggi dibanding negara berkembang. Meski biaya buruh memiliki kaitannya dengan modal manusia dari suatu negara, tidak sepenuhnya berkorelasi. Kemudian sistem ekonomi juga sangat mempengaruhi langsung bagi manajemen sumber daya manusia melalui pajak paket kompensasi. Oleh karena itu, perbedaan biaya buruh tidak selalu mencerminkan gaji bersih sebenarnya dari karyawan tersebut. Kemudian yang kedua ada budaya. Pengertian dari budaya itu sendiri adalah serangkaian asumsi penting atau sering tidak terucap yang dipegang oleh anggota suatu komunitas. Nah, asumsi ini berisi keyakinan tentang dunia dan bagaimana aktivitasnya, serta idealisme yang layak diperjuangkan.
Budaya dapat mempengaruhi hukum suatu negara karena hukum merupakan kodifikasi benar dan salah seperti yang ditentukan oleh budaya. Kemudian, budaya dan sistem ekonomi sangat berpengaruh satu sama lain. Budaya juga mempengaruhi model manusia, karena jika pendidikan dihargai oleh budaya, maka anggota masyarakat berusaha menaikkan modal manusia mereka. Dan yang terakhir, budaya sering menentukan efektivitas berbagai praktik dalam manajemen sumber daya manusia. Next. Selanjutnya yaitu dimensi kultural menurut Hofstede. Yang pertama, individualisme kolektivisme, menjelaskan hubungan antara individu dengan individu dan bukan anggota kelompok, yaitu sampai di mana orang bertindak sebagai individu dan bukan anggota kelompok. Dalam budaya individualistis seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Belanda, orang mengurus urusan mereka sendiri dan keluarganya. Individu diharapkan berdiri di atas kakinya sendiri dan bukannya dilindungi oleh kelompok. Sebaliknya, dalam budaya kolektivisme seperti Kolombia, Pakistan, dan Taiwan, orang diharapkan mengurus urusan masyarakat besar yang diharapkan mampu melindungi orang yang bermasalah. Yang kedua yaitu jarak kekuasaan, menggambarkan bagaimana suatu budaya berhubungan dengan hubungan kekuasaan hierarki. Contohnya seperti di Meksiko dan Jepang, individu selalu disapa dengan gelarnya Senior Smith atau Sen. Individu dari Amerika Serikat memindahkan jarak kekuasaan dengan menggunakan nama depan, meski hal itu sepenuhnya biasa dan bahkan disarankan di Amerika Serikat, tetap bisa sangat tidak sopan di budaya lain. Selanjutnya, penghindaran ketidakpastian, menjelaskan bagaimana budaya berusaha menghadapi masa depan dan tidak dapat diprediksikan. Ini merupakan tingkat di mana orang lebih memilih situasi terstruktur ketimbang situasi tidak terstruktur. Contohnya seperti dan Portugal, masyarakat berusaha bagi hukum dan religi. Karena itu budaya ini berlaku aturan jelas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku. Tatanan wanita, menjelaskan pembagian peran antar jenis kelamin dalam suatu masyarakat. Contohnya yaitu meletakkan hubungan di atas uang, saling membantu dan memelihara lingkungan. Budaya ini juga menekankan pengabdian, kepedulian terhadap yang lemah, dan solidaritas. Yang terakhir yaitu orientasi jangka panjang dan jangka pendek, menggambarkan bagaimana keseimbangan budaya menguntungkan secara langsung terhadap penghargaan di masa depan. Tate menemukan bahwa banyak negara-negara di timur jauh seperti Jepang dan Cina memiliki orientasi jangka panjang. Di lain pihak, orientasi jangka pendek dapat dijumpai di Amerika Serikat, Rusia, dan Afrika Barat. Budaya ini berorientasi terhadap masa lalu dan masa kini, serta mendorong penghormatan tradisi dan pemenuhan kewajiban sosial.
Selanjutnya yaitu implikasi budaya terhadap MSDM. Yang pertama, budaya memiliki perbedaan kuat dalam hal seperti bagaimana bawahannya mengharapkan cara atasannya memimpin, mengambil keputusan dan memotivasi individu. Contohnya yaitu di Jerman, manajer memperoleh statusnya dengan memperlihatkan skill teknis sehingga karyawan menemuinya untuk memberi tugas dan memecahkan masalah teknis. Sementara itu di Belanda, manajer fokus untuk mencari konsensus semua pihak dan harus terlibat dalam saling tukar pandangan dan menyeimbangkan kepentingan secara terbuka. Yang kedua yaitu budaya sangat mempengaruhi praktik SDM. Contoh tingkat di mana sebuah budaya menorientasi individualis versus kolektivis akan berdampak pada efektivitas sistem MSDM berorientasi individu. Di Amerika Serikat, perusahaan sering memfokuskan sistem seleksi pada penilaian kecakapan teknis individu dan kekurangan mempertimbangkan kecakapan sosial. Di pihak lain, dalam budaya kolektivis, perusahaan lebih berfokus pada seberapa baik seorang individu bekerja sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, budaya dapat mempengaruhi sistem kompensasi. Seperti di Amerika Serikat sering menunjukkan perbedaan besar antara individu bergaji tertinggi versus terendah dalam sebuah organisasi, di mana individu yang bergaji tinggi kerap menerima 200 kali gaji individu bergaji rendah. Sementara itu, budaya kolektivis cenderung memiliki struktur gaji yang jauh lebih rata, di mana individu bergaji tertinggi hanya menerima sekitar 20 kali individu bergaji rendah. Yang terakhir yaitu budaya dapat melalui proses koordinasi dan komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi MSDM di pasar global. Yang ketiga, modal manusia pendidikan. Modal manusia merupakan hal penting dalam setiap keputusan perluasan ke pasar asing. Modal manusia tentu mengacu pada kemampuan produktif dari individu, yaitu wawasan, skill, dan pengalaman yang memiliki nilai ekonomi. Level modal manusia setiap negara itu berbeda. Contohnya, di Amerika Serikat terjadi sebuah kelangkaan modal manusia dikarenakan lapangan kerja yang ada membutuhkan skill di luar yang dimiliki mayoritas angkatan kerja baru. Di bekas Jerman Timur terjadi kelebihan modal manusia dalam skill dan wawasan teknis dikarenakan investasi besar-besaran di bidang pendidikan negara tersebut dengan membangun sekolah-sekolah bisnis, tapi tidak mengajarkan pengembangan manajemen sehingga terjadi kelangkaan modal manusia dalam pekerjaan manajerial. Modal manusia di suatu negara ditentukan oleh beberapa variabel. Variabel terpentingnya adalah kesempatan pendidikan yang tersedia bagi angkatan buruh. Contohnya saja di Belanda, pemerintah mendanai sistem sekolah yang memampukan siswa masuk perguruan tinggi manapun secara gratis. Modal manusia suatu negara tentu sangat mempengaruhi niat perusahaan asing untuk memasuki negara tersebut dengan modal manusia rendah yang menarik dibangunnya fasilitas atau pabrik yang juga memerlukan skill dan level gaji yang rendah.
Contohnya saja, perusahaan Amerika Serikat memindahkan pabriknya yang low skill high wage ke Meksiko, di mana pekerjanya relatif murah. Kombinasi pendidikan tinggi, etos kerja kuat, pengangguran tinggi menjadikan negara tersebut untuk menarik perusahaan asing karena menghasilkan produktivitas tinggi dan turnover rendah. Yang keempat, sistem politik hukum. Sistem hukum sering menjadi syarat praktik MSDM seperti pelatihan, kompensasi, pengangkatan, pemecatan, dan PHK. Hukum suatu negara seringkali mencerminkan norma-norma sosial yang menilai bagaimana perilaku dibenarkan. Sebagai contoh, Amerika Serikat memimpin dunia dalam menghapus diskriminasi kerja karena pentingnya yang menjadi budaya. Yang selanjutnya, tantangan SDM global. 1. Penyebaran. Dengan mudah kita dapat menempatkan keterampilan yang tepat di tempat yang kita butuhkan dengan cara mengabaikan lokasi geografisnya. Yang kedua, diseminasi pengetahuan dan inovasi. Hal itu menyebarkan pengetahuan dan praktik yang paling canggih ke seluruh organisasi dengan mengabaikan dari mana asalnya. Yang ketiga, mengenali dan mengembangkan bakat secara global. Mengenali siapa yang dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global dan mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya ada mengelola karyawan dalam konteks global. Yang pertama, negara induk. Negara di mana kantor pusat sebuah perusahaan berlokasi. Contohnya yaitu Amerika Serikat adalah negara induk dari General Motors. Yang kedua ada negara tuan rumah. Negara tempat organisasi negara induk berusaha menempatkan atau sudah menempatkan fasilitas. Contohnya yaitu dari negara ini adalah Inggris Raya yang menjadi negara tuan rumah bagi General Motors karena GM telah beroperasi di sana. Yang ketiga ada negara ketiga. Negara di luar negara tuan rumah atau negara induk, yaitu sebuah perusahaan bisa saja memiliki fasilitas di sana atau tidak. Yang ekspatriat, yang dikirim oleh perusahaan di sebuah negara untuk mengelola operasi di negara berbeda. Tingkat partisipasi global. Kita sering mendengar perusahaan dikatakan multinasional atau internasional. Namun, yang perlu dipahami adalah berbagai level partisipasi dalam pasar internasional. Hal ini penting, terutama karena ketika sebuah perusahaan semakin lebih terlibat dalam perdagangan internasional, maka akan muncul berbagai masalah MSDM. Pada bagian ini, kita akan membedah kategori NANS menyangkut berbagai level partisipasi internasional yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, ada domestik. Mayoritas perusahaan ini memulai usahanya dengan beroperasi di dalam sebuah tempat kerja domestik. Sebagai contoh, seorang usahawan memiliki ide membuat produk yang dibutuhkan pasar AS. Pengusaha ini lantas memperoleh modal untuk membangun fasilitas yang memproduksi produk atau jasa dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan suatu relung pasar kecil. Hal ini memerlukan perekrutan, pengangkatan, pelatihan, dan kompensasi sejumlah individu yang akan terlibat dalam proses produksi dan individu ini biasanya diperoleh dari pasar tenaga kerja lokal. Di samping itu, karena perusahaan biasanya hanya terlibat dalam satu pasar tenaga kerja, penentuan tingkat gaji pasar untuk berbagai pekerjaan adalah perkara yang relatif mudah.
Sementara itu, perusahaan domestik sekalipun juga mengalami masalah keragaman budaya. Di Amerika Serikat misalnya, representasi wanita dan kaum minoritas semakin meningkat dalam angkatan kerja. Kelompok ini memiliki pandangan dunia yang berbeda dengan kaum pria kulit putih biasa. Oleh karena itu, kita semakin melihat penekanan pada pengembangan sistem untuk mengelola keragaman budaya dalam organisasi satu negara, walaupun keragaman tersebut dalam skala lebih kecil dibanding keragaman budaya di batas nasional. Yang kedua, ada internasional. Sering semakin banyak kompetitor memasuki pasar domestik. Perusahaan ini menghadapi kemungkinan hilangnya pangsa pasar sehingga kerap kali harus mencari pasar lain untuk produk mereka. Untuk menemukan pasar ini, perusahaan kerap harus memasuki pasar internasional. Awalnya dengan ekspor produk, tetapi akhirnya membangun fasilitas produk di negara lain. Sekarang perusahaan menghadapi situasi yang sepenuhnya berbeda dalam hal budaya, modal manusia, sistem politik, hukum, dan sistem ekonomi. Sebagai contoh, ketersediaan modal manusia adalah paling penting. Sementara keberagaman modal manusia antara Amerika Serikat dan negara lain lebih besar ketimbang antara berbagai negara bagian di AS itu sendiri. Mengelola ekspatriat di pasar global. Salah satu isu penting yang telah disadari beberapa tahun dewasa ini adalah masalah yang melekat dalam seleksi, pelatihan, kompensasi, dan reintegrasi manajer ekspatriat. Yang pertama, seleksi manajer ekspatriat. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan manajer ekspatriat adalah penentuan individu mana yang paling mampu menangani tugas di berbagai budaya. Para manajer ekspatriat harus memiliki kompetensi teknis di bidang operasi. Jika tidak, maka mereka tidak akan dihargai bawahannya. Seorang manajer ekspatriat yang berhasil harus peka terhadap norma budaya negara bersangkutan, fleksibel, beradaptasi terhadap norma tersebut, dan tegar melalui berbagai kejutan budaya yang tidak terhindarkan. Selain itu, manajer juga harus menyamakan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru. Kemampuan beradaptasi ini dikategorikan dalam 3 dimensi, yaitu dimensi diri, dimensi hubungan, dan dimensi persepsi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan ekspatriat. Hal selanjutnya yang diperlukan adalah penyiapan manajer tersebut akan penugasan yang akan datang. Dikarenakan individu ini sudah memiliki skill terkait kerja, sebagian perusahaan hanya fokus pada pengembangan pelatihan lintas budaya. Sebuah kajian terhadap literatur pelatihan lintas budaya menemukan hasil yang mendukung keyakinan bahwa pelatihan lintas budaya ini memiliki dampak terhadap efektivitas. Walaupun demikian, terlepas dari hal ini, pelatihan lintas budaya nyaris tidak dapat dikatakan universal. Berdasarkan sebuah survei di tahun 1995, hampir 40% responden tidak memberikan program penyiapan lintas budaya bagi ekspatriat. Salah satu Lalu di sini ada seleksi manajer ekspatriat. Dalam menjalankan tugas kandidatnya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan, dan kecerdasan serta keterampilan untuk menjadi seorang manajer yang berhasil. Penyaringan kemampuan beradaptasi yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menilai kemungkinan keberhasilan seseorang yang ditugaskan ke dalam menangani perpindahan ke luar negeri.
Faktor-faktor yang ditugaskan secara internasional yaitu di sini ada 5. Yang pertama ada pengetahuan dan motivasi pekerjaan. Dalam menyeleksi sebelumnya pasti akan ditanyakan tentang seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh manajer tersebut dan motivasi atau kemampuan bekerja yang timbul dorongan dari dalam dirinya sendiri sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi. Pengaruh lingkungan fisik dan sosial di mana kekuatannya tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut. Yang kedua, keterampilan berhubungan. Di sini akan ditanyakan apa kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Dalam lingkungan yang baru, manajer mampu beradaptasi yang berarti mampu merespons semua perubahan dengan cepat dan mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Beradaptasi ini berarti memiliki kemampuan komunikasi, berpikir kreatif, dan problem solving. Yang keempat, keterbukaan budaya luar. Dan yang kelima, situasi keluarga. Pastinya sebuah keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena manajer mengenal pendidikan yang pertama kali dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, segala sikap dan tingkah lakunya orang tua berpengaruh terhadap perkembangan. Jika di dalam keluarga manajer tersebut telah diterapkan perilaku yang baik, maka dalam bekerja manajer tersebut juga akan menunjukkan perilaku yang baik pula dan serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan ekspatriat. Yang pertama, ekspatriat harus jelas akan latar belakang budayanya sendiri, terutama ketika dinilai oleh warga negara tuan rumah. Dengan kesadaran budaya yang akurat, manajer dapat mengubah perilakunya untuk menekankan karakteristik efektif sembari meminimalkan disfungsional. Yang kedua, ada ekspatriat harus memahami aspek khusus dari budaya lingkungan kerja baru. Walaupun budaya adalah hal yang sukar dipahami dan fenomena yang nyaris tidak terlihat, manajer ekspatriat yang lihai harus mampu merasakan budaya dan menyesuaikan perilakunya. Hal ini memerlukan identifikasi tipe perilaku dan gaya interpersonal yang diterima dalam pertemuan bisnis maupun perkumpulan sosial. Yang terakhir yaitu ekspatriat harus belajar berkomunikasi secara akurat di budaya baru. Beberapa perusahaan pasti menggunakan ekspatriat yang berbicara dengan bahasa negara tuan rumahnya, sementara beberapa lainnya memberikan pelatihan bahasa tersendiri. Namun, mayoritas perusahaan berasumsi bahwa semua host country nasional berbicara dalam bahasa negara induk, walaupun asumsi ini jadi benar. Kompensasi ekspatriat. Pendekatan neraca. Pendekatan yang paling cocok untuk membuat rumusan pembayaran ekspatriat adalah dengan menyamakan daya beli lintas negara, sebuah teknik yang dikenal dengan pendekatan neraca. Ada 4 komponen paket gaji. Yang pertama, gaji pokok merupakan bentuk imbalan dasar. Imbalan ini dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Besarnya sendiri diukur berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan. Nilainya juga disepakati oleh perusahaan dan pekerja. Dan di dalam gaji pokok terdapat tunjangan penyetaraan pajak, pengalihan tunjangan, dan tunjangan biaya hidup. Reakulturasi ekspatriat. 1. Komunikasi.
merujuk pada tingkat di mana ekspatriat menerima informasi dan mengenali perubahan ketika di luar negeri. Semakin sering kontak dengan organisasi asal negeri ketika berada di luar negeri, semakin proaktif, efektif, dan puas ketika ekspatriat kembali ke negaranya. 2. Validasi. Kadar pengakuan yang diterima oleh ekspatriat ketika kembali ke negaranya. Ekspatriat yang menerima pengakuan dari rekanan dan atasan atas pekerjaannya di negeri asing dan bakal kontribusinya terhadap perusahaan cenderung kurang mengalami masalah sekembali dari tugas dibandingkan dengan ekspatriat yang diperlukan seolah telah keluar dari lingkaran. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.